semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Amelia Priyani, Prodi Pendidikan Matematika dari kelas 2022B dengan NPM 222151064, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori bilangan tentang hakikat pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Hakikat pembelajaran matematika. Matematika berasal dari kata Yunani yang berarti metin atau mathenein yang artinya mempelajari. Mungkin juga kata tersebut erat dengan kata dana reksa, medan atau widya yang berarti kepandaian, ketahuan, atau inteligensi. Istilah matematika lebih tepat digunakan daripada ilmu pasti, karena dengan menguasai matematika, orang akan dapat belajar untuk mengatur jalan pikirannya dan sekaligus belajar menambah kepandaian. Matematika merupakan suatu ilmu yang mengkaji suatu hal yang abstrak ke dalam hal-hal yang nyata, di mana seseorang diajak untuk berpikir mengenai matematika yang berupa bilangan-bilangan berkaitan dengan perhitungan. Hal ini dikarenakan matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia rasio atau penalaran, sedangkan dalam ilmu lain lebih menekankan hasil observasi atau eksperimen daripada penalaran. Yang pertama itu ontologi, atau apakah. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai upaya proses pembangun pemahaman siswa. Pembelajaran lebih ditekankan untuk bagaimana upaya guru mendorong atau memfasilitasi siswa dalam belajar. Pembelajaran matematika adalah proses untuk menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika di sekolah. Bukan hanya sekadar matematika yang diajarkan, tetapi matematika tersebut diajarkan dengan baik sehingga siswa dapat menerima materi-materi yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan dari pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Pembelajaran matematika menurut Brunner adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Menurut Herman Suherman, mengemukakan bahwa dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek. Menurut Cobb, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu belajar dan mengajar. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan yang terjadi pada interaksi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa atau antara siswa dengan lingkungan di saat pembelajaran matematika berlangsung. Menurut Rahayu, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seorang melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar atau proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir siswa dalam memahami segala pola pikir, sifat, konsep, dan memecahkan masalah, sehingga siswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hakikat pembelajaran matematika adalah merancang atau menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman sehingga para siswa dapat menerima materi yang diajarkan dan disampaikan oleh guru dengan baik. Oke, kita lanjut ke yang dua, yaitu epistemologi atau bagaimana.
Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan dari peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Strategi pembelajaran yang baik adalah strategi yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Untuk itu, seorang guru harus memahami sepenuhnya materi yang akan disampaikan dan memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi sehingga dapat menciptakan proses belajar mengajar dengan baik. Tujuan utama dari seorang guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah adalah mengembangkan strategi belajar mengajar yang efektif. Terdapat ciri-ciri pembelajaran yaitu meningkatkan dan mendukung proses belajar bagi siswa. Proses pembelajaran merupakan upaya sadar dan upaya disengaja adanya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa lain, siswa dengan tutor, antara siswa dengan media atau dengan sumber belajar lainnya. Ciri-ciri pembelajaran matematika yang pertama yaitu pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Maksudnya itu mengaitkan atau menghubungkan materi matematika dengan materi yang sebelumnya. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus sudah paham materi yang sebelumnya. Yang kedua adalah pembelajaran matematika bertahap. Pembelajaran matematika harus dimulai dari konsep-konsep yang sederhana ke yang konsep lebih sulit, atau dimulai dari yang konkret ke semi-konkret, dan akhirnya pada konsep yang abstrak. Yang ketiga adalah pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Maksudnya, metode induktif itu adalah ilmu yang sebenarnya merupakan ilmu deduktif. Tapi apabila kita melihat dari tingkat pendidikan nih, misalnya sekolah dasar, siswa dari sekolah dasar tidak bisa kita kasih dengan cara deduktif, karena dengan cara deduktif mereka akan bingung. Mereka akan harusnya menggunakan metode induktif karena seperti pemberian contoh-contoh yang nantinya mereka akan dapat menyimpulkan sendiri dari contoh-contoh tersebut menjadi suatu bentuk kesimpulan atau pengetahuan. Yang keempat adalah pembelajaran matematika. Bermakna pembelajaran matematika harus memberikan pengalaman pada siswa, tidak hanya hafalan saja melalui contoh-contoh yang kontekstual. Yang kelima adalah pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi, yang artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lainnya. Suatu pernyataan akan dianggap benar jika didasarkan pada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah pasti kebenarannya. Terus, terdapat faktor-faktor dalam menentukan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan kriteria terpenting di dalam menentukan metode pembelajaran. Nah, karena metode merupakan cara menyajikan isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran terdapat kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik hingga akhir pelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan guru. Kemampuan guru merupakan pertimbangan di dalam pemilihan metode, sebab guru itulah yang akan melakukan pembelajaran. Sebaik apapun metode tersebut, apabila si guru ini tidak menguasai metodenya, tidak dapat menguasai penggunaannya, maka metode tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik juga harus diperhatikan dari kemampuan intelektual anak ataupun yang lain, sehingga tepat penggunaan metodenya. Yang keempat yaitu jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik ini perlu di dalam menentukan metode. Misalnya, bila jumlah peserta didiknya banyak, maka akan lebih efisien jika menggunakan metode ceramah atau tanya jawab dibandingkan metode yang lainnya. Nah, yang kelima adalah jenis-jenis materi. Jenis-jenis materi yaitu mempunyai kespesifikasikan materi masing-masing dalam menggunakan metode. Yang keenam yaitu waktu. Waktu juga mempengaruhi guru dalam menentukan metode. Misalnya, karena suatu hal, maka waktu belajar peserta didik banyak digunakan untuk kegiatan lain.
Untuk itu, guru harus mencari alternatif metode dengan waktu yang singkat untuk mendapatkan materi yang banyak. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu aksiologi. Kemanakah? Pembelajaran matematika adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pendidikan matematika yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Pembelajaran matematika mempunyai kegunaan untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bidang matematika sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.